Oke, hari ini kita kedatangan tamu. Tamu malam ini dari Merauke dan sampainya di Timika dan cari tempat latihan di Keuskupan Timika. Dan lama-lama lagi, langsung kita intro. Oke, baik, ini sudah kedatangan tamu ke Dede. Dede, apa kabar? Baik. Baik. Oke, sebelum kita lanjut ke beberapa pertanyaan, saya akan mau bertanya sama Kakak Dede. Kakak Dede ini asal usulnya dari mana? Waktu baik, selamat malam. Untuk pertama kali saya bergabung di organisasi TSTM dari masih di timur sana kakak. Di timur ya? Di timur di satu wilayah bernama Atambua. Atambua. Kota Tambua kakak. Di Atambua. Kota Tambua, unit latihannya Asulun kakak. Asulun? Ya kakak. Itu ketua ranting saya itu kakak Lucy. Kakak lu si perempuan kan? Laki-laki. Oh, laki-laki. Nama kayak perempuan. Kakak pelatih saya, kakak dari Usati, sama Kak Gida, Kamanda Borges, masih banyak lagi kakak yang sudah lupa. Sudah lupa. Itu Kakak Dede di sana tuh dari di Atambua tuh waktu itu sempat masuk di organisasi TSTM tuh karena apa? Itu kan pas waktu itu juga saya mendapatkan sesuatu karunia. Dapat Karunia terbentuk Rosario begitu kan. Untuk Rosario. Begitu pun setelah saya mendapatkan karunia, saya ingin mencari tahu lagi untuk mendalami. Begitu pun waktu itu juga saya pas dengar tentang organisasi TSTM. Itu sekitar tahun berapa? Itu tahun 2021 kakak. 2021. Ya. Begitu pun saya mencari yang ada yang namanya organisasi TSTM. Nah untuk gereja tahu kakak? Untuk gereja. Itu pas waktu saya ada pertemanan dengan senior TM1 di Facebook. Begitu pun saya informasi, saya tanya, saya bilang kakak di sini untuk TSTM biasa latihannya di mana? Bilang kalau kakak mau ikut datang saja di unit latihan kami, unit Asulun. Unit Asulun. Pas di sana kan waktu kegiatannya hari Rabu sama Minggu kakak. Rabu Minggu ya? Ya, tepat jam 3 sore. Waktu pas hari Rabu saya minta izin tidak sempat kerja karena mau ikut latihan toh. Setelah saya tiba di tempat latihan belum ikut latih juga karena saya belum tahu pas kesana kan pakai pakaian celana pendek tuh. Tidak diizinkan, mereka suruh balik, bilang nanti hari Minggu sore sebelum jam 3 kakak datang pakai celana lain yang panjang biar gerakannya bisa. Begitu pun hari Minggu sore saya pergi ke tempat latihan, mulai perkenalkan nama. Lalu mereka tanya, kakak senior saya bilang apakah niat untuk mau bergabung di keluarga besar TSTM yang siap kakak. Saya mau sungguh yang niat untuk mengikuti organisasi TSTM. Begitu kan kami latihan 2021 masuk 2022 pas kita mau merantau ke Merauke kakak. Merantau ke Merauke. Ke Merauke, kita tiba di Merauke bulan Januari 2022. Sampai sana saya cari tahu lagi tentang organisasi TSTM ini. Di sini bukannya di mana? Kemudian saya dapat tempat latihannya, saya ikut bergabung lagi. Kita bergabung latihan pas bulan 4 mau pendadaran tuh kan? Pendadaran. Kita mau pendadaran. Begitu pun kakak-kakak senior yang dari Merauke
tahan saya, bilang untuk kakak yang baru datang kita tahan dulu, mau sesuaikan materi yang ada di sini. Oh itu pun semenjak ditahan saya sudah rasa putus asa, tidak mau ikut lagi. Karena perjuangan saya anggaplah kayak semua sia-sia begitu kan. Habis itu mereka tanya lagi, bilang apakah kakak masih mau lanjut dengan tester yang siap masih lanjut. Itu pun saya bergabung lagi di tahun 2022. Kita latihan tahun 2023 kita ikut pendadaran. Kita ikut pendadaran, selesai pendadaran kita tunggu sertifikasi. Sertifikat ini keluar, kita ambil habis. Waktu itu saya pulang ke kampung 2023. Pulang ikut Natal dan Paskah di. Sampai sana saya sempat ke tempat latihan saya yang pertama kali saya gabung di unit latihan Asudum. Dia Tembol. Dari itu saya ikut kita jaga Paskah. Habis itu mereka kakak senior yang di Atambua tanya, bilang bagaimana dengan keadaan yang di Papua? Bilang puji Tuhan selalu baik-baik saja. Sempat mereka tanya, kami pikir kakak Dede tidak ikut lagi. Masih tetap ikut kakak. Habis itu kita selesai Paskah, saya mau merantau lagi ke Timika sini. Setelah saya tiba di Timika, saya mulai cari saudara saya. Yang di sini. Coba ceritakan pada saat dari Merauke tiba di Timika itu sampai temukan tempat latihan di SP1 itu dari mana? Oh itu pas tuh saya tiba di Timika sini, saya ada pertemanan dengan kakak Ellen yang di Sempan sini kakak. Kakak Ellen ya di Facebook sempat saya informasi dengan Kak Ellen. Bilang kakak di Timika sini TST biasa bukannya di mana? Baru kakak Ellen dia tanya, bilang kakak tinggal di SP berapa? Bilang di SP 4. Bilang oh dekat saja dengan gereja Katolik di SP1. Itu kan waktu pas hari Minggu itu kan mau latihan gabungan tuh kakak. Pas malam Minggu saya informasi lagi dengan Kak Ellen. Bilang malam kakak, bisa lah besok pagi minta tolong antar saya ke gereja. Begitu pun dia respon balik saya, bilang kakak jalan saja ke gereja, ada kawan juga. Dia sempat sebut bilang kawan. Saya juga bingung, saya bilang kawannya yang mana. Itu pun dalam perjalanan saya sampai di samping gereja baru itu kakak. Saya lihat di depan sekret itu ada baju beda biru. Itu pun dalam hati saya sudah terima kasih Tuhan, saya sudah telah menemukan saudara saya. Setelah saya tiba di sekret, sempat saya kenal dengan kawan. Dalam hati saya bilang, jangan sampai kakak ini yang biasa bikin konten-konten di TikTok. Itu waktu itu kan pas kakak juga bikin konten di TikTok. Semenjak kenal dengan kakak, saya langsung terbuka sama kakak saya. Saya bilang, jangan sampai kakak yang pernah bikin konten di TikTok yang bagi-bagi review. Kalau kakak respon balik bilang iya Pak, saya selalu ikut kakak pun konten terus. Oke, jadi kami dua bertemu nih pada saat lewat konten dari TikTok, sehingga dia pun dengan jiwanya untuk ke gereja Santo Petrus SP1 dan bergabung dengan unit latihan di sana. Tapi di sana sekarang sudah bukan menjadi unit latihan, dan di sana sudah ranting. Jadi ranting latihan, bukan lagi unit latihan. Karena di sana juga sudah ada pastor paroki yang sudah menempati tempat di sana. Lanjut. Itu kan dalam hati saya bilang, kakawannya orangnya memang rendah hati sekali. Tidak memandang antara satu sama yang lain. Itu pun saya merasa kembali ke pribadi saya yang sudah dari senior loh. Saya ikut TSTM ini terus terang saja kakak, banyak yang merubah saya dalam hidup saya. Dan saya selalu bangga yang namanya TSTM. Tidak diajarkan untuk tinggikan diri atau
merasa lebih hebat dari lebih hebat. Pada saat Kakak Dede sudah sekarang apa yang Kakak Dede sudah mendalami dengan organisasi ini? Melalui dari meditasi dengan beberapa, kalau doa-doa mungkin lewat dulu, yang mendalami saja. Yang mendalami tentang meditasi itu kakak, yang meditasi pertama sebelum jadi senior itu kakak, Anggota ya. itu saya sempat dapat penampakan Tuhan Yesus. Penampakan Tuhan Yesus waktu itu pas dia pakai dia pun juga yang kain kasutnya, dia mau pergi ke Bukit Zaitun untuk berdoa sambil memegang sebuah rosario. Itu kan pas sementara lagi konsentrasi itu tiba-tiba ada gangguan sedikit. Itu pun saya langsung tutup meditasi. Saat pada Kakak sudah bergabung, sudah mendalami soal meditasi dan sebagainya itu, materi mana saat latihan yang Kakak Dede rasa bahwa bagi diri saya sendiri tidak mampu untuk mengikuti latihannya, baik ringan maupun berat. Kalau ringan itu contohnya jurus, kalau berat itu contohnya kayak macam fisik-fisik begitu, yang mana Kakak Dede tidak mampu gitu. Itu fisiknya kakak. Fisik saja Kakak Dede ini. Tapi untuk Kakak Dede ini, kalau secara saya punya pandangan saja, mungkin dia fisiknya lemah tapi dia punya mental dalam spiritual dan kerohanian tuh tetap dia bisa gitu. Jadi Kakak Dede sudah simpulkan semua dari Kakak Dede punya kelemahan, baik dari ringan maupun berat yang Kakak Dede selama ini hadapi itu seperti bagaimana? Kalau yang keringanan itu itu macam doa, mendalami meditasi baik. Kalau ke fisik itu yang sakit kita latihan. Latihan contoh materi-materi tendangan, pukulan begitu, roll begitu. Kalau untuk materi yang tendangan pukulan itu masih kering. Tapi kalau untuk roll guling tidak mampu sama sekali. Oke, baik teman-teman, itulah menciptakan kekurangan dan kelebihan untuk saat kita sebagai saudara untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Kita lanjut lagi. Waktu itu pada saat Kakak Dede sudah di sini, Kakak Dede sering alami macam kejadian-kejadian macam pernah disuruh untuk melatih sebagai pemimpin begitu? Itu pernah, itu saya diajarkan sebagai main spirit kan. Main spirit itu di dalam organisasi TSTM itu spiritual, main spirit spiritual begitu. Atau pendalaman iman. Atau pendalaman iman. Lebih jelasnya pendalaman iman dalam arti bahwa dia yang memimpin ibadah maupun menjelaskan tentang isi bacaan Alkitab itu. Lanjut lagi. Itu pun tapi tidak sempat ya. Sering-sering saja. Tidak jadi belajar. Terus pada saat Kakak Dede mendalami soal organisasi TSTM ini, pada saat Kakak Dede di Atambua tuh kira-kira seberapa bulan atau berapa tahun waktu itu? Kalau waktu yang bergabung pertama kali kan, itu dari bulan 10 sebelum hari ulang tahun organisasi itu. Iya. Itu habis hari ulang tahun organisasi masih ikut juga sempat latihan. Pas Desember itu yang tidak lagi karena kita mau merantau ke Merauke. Kalau permisi Kakak Dede untuk teman-teman TS semua yang di Atambua, ini cuma hanya saling tanya jawab saja. Di Atambua sama di Timika ini menurut Kakak Dede sudut pandangnya seperti bagaimana? Perbedaannya begitu. Kalau kita di bagian Atambua itu, saya rasa di sini sama beda sekali kan. Beda jauh ya. Kalau kita di sana saat kita ibadah atau yang hari Minggu kita jaganya itu di dalam gereja saja. Di dalam gereja, jadi jaganya di dalam gereja bukan di luar gereja. Iya kakak. Iya. Kita mengawasi umat yang saat
pastor pimpin ibadah yang main HP ditegur begitu. tidak ditegur. Oh. Begitu pun anak kecil yang Ya, ya. berteriak. Nah, Itu kan namanya mengganggu mengganggu. dalam situasi saat ibadah tuh kan. Iya. Jadi kita mengangunkan. Terus pada saat selain jaga apa saja? Selain jaga. Selain jaga harus kita itu Latihan tuh sebelum latihan tuh apa dulu? Habis itu apa lagi dan lain-lain. ada kegiatan dalam gereja. Oh, kegiatan. Jadi di Atambua tuh juga biasa menciptakan dia punya apa? Kegiatan-kegiatan dari ranting unit latihan sendiri begitu ya. Ya kakak. Jadi macam tentang bacaan lomba begitu. Ya, begitu. Oh. Nah, so jangan kemana-mana lagi, video ini kita jeda. Oke, kita lanjut lagi. Terus pada saat dia lama di Atambua dengan banyak kegiatan dan aktivitas yang Kakak Dede dapatkan di sana, itu seperti macam apa saja kira-kira? Kalau kita di Atambua sana untuk pendidikannya keras kakak. Pendidikannya keras ya. Disiplin juga. Maksudnya supaya kita tunjukkan yang terbaik bagi yang sesama. Oh, itu macam banyak berarti di sana tuh banyak peraturan-peraturan ya. Iya kakak banyak. Kalau di sana itu latihannya Rabu dan Minggu ya. Iya kak. Latihan dan di Minggu tuh ada bagi tugas macam untuk dia punya ini kayak tidak apa? Bagi macam kayak kerohanian begitu. Ada kakak. Berarti ya Kakak Dede selama ini di Timika sudah berapa bulan nih? Mau 1 tahun Kak? Iya cuma 1 tahun. Oh sudah mau 1 tahun. Jadi Kakak Dede punya pandangan ini persamaan sama di Atambosan itu ada sama-sama atau tidak? Agak beda kakak. Beda jauh ya. Bedanya itu seperti kayak bagaimana kalau bedanya? Kalau kita di Atambua sana kan saat kita berkumpul sesama senior begitu kan, itu berarti kita ada yang namanya rasa menghormati sama yang lain. Iya. Nah, kan ada yang angkatan lebih dari kita dan ada yang lebih belakang kita. Dari kita panggil itu status kakak semua, Statusnya kan? sesuai tahun angkatannya. Sudah angkatan. Baru kalau macam biasa Kakak Dede alami kayak tidak rasa-rasa macam kejadian-kejadian kayak macam horor kah, macam yang tidak enak di organisasi ini. Kakak Dede pernah alami? Tidak pernah sama. Tidak pernah sama sekali. Baik. Pada saat Kakak Dede masuk di SP1 itu apa yang membuat Kakak Dede sampai senang sekali? Waktu Itu itu. juga karena mungkin terlalu dekat dengan tempat tinggalnya kakak. Oh terlalu dekat. Oh jadi bisa pergi begitu saja ya? Iya ya. Kalau Kakak Dede punya apa? Rasa dari hati untuk bergabung sama SP1 itu karena sudah dari Kakak Dede punya hati atau Ya. sudah di hati. Terus semenjak yang Kakak Dede di sana di SP1 itu apa nih Kakak Dede dapat? Dan ada hasil tidak untuk yang bisa mengembangkan Kakak Dede punya jiwa di situ? Ada kakak. Itu seperti apa? Kalau begitu. Pernah ikut meditasi juga. Oh pernah meditasi? Itu kakak Manu yang di SP2 yang tempat pimpin kita meditasi. Iya bagaimana? Begitu pun saya dapat penampakan Tuhan Yesus sedikit pas sudah musalib dia begitu kan. Dia 3 kata saja yang dikeluarkan, Eloi, Eloi, Eloi. Hanya mungkin waktunya terlalu cepat bagaimana. Jadi tiba-tiba kakak Wawan kah yang bilang meditasinya kita Hentikan. Ya jadi kalau kita berbicara untuk meditasi itu memang sangat membutuhkan waktu yang lama, tergantung dari beberapa ketua maupun wakil atau pembina dari masing-masing ranting maupun unit latihan yang bisa atasi dalam meditasi. Karena meditasi ini tidak sembarang untuk orang bermeditasi saja itu. Terus yang Kakak Dede
rasakan dan senangnya tuh di mana pada saat gabung sama unit ranting sampai Petrus Pusat? Dan saya senangnya saat sama-sama dengan saudara dong begitu, ada canda tawa, Suka duka begitu. Iya. Oke, dari perjalanan Kakak Dede, coba Kakak Dede sedikit menceritakan begitu macam apa yang sampai membuat Kakak Dede bertahan sampai hari ini. Itu dalam pribadi saya semenjak saya ikut TSTM itu saya sangat tertarik sekali dengan namanya TSTM karena untuk gereja. Betul. Gereja berarti kita hanya melayani dalam gereja saja, kan ditugaskan untuk gereja. Begitupun dalam pribadi saya yang saya rasa hal mana yang tidak baik berarti saya tinggalkan, saya jalankan yang terbaik. Baik. Nanti untuk melayani Tuhan, entah mau orang mau pandang buruk kita mau bagaimanapun, saya tetap menjalankan saja. Begitu. Oke, jadi untuk kisah Kakak Dede ini sudah masih Kakak Dede sudah masih mau bertahan terus atau mau di ini nanti untuk berhenti dari organisasi? Bertahan terus kan. Bertahan terus ya. Semoga apa yang Kakak Dede pegang sampai sekarang ini bisa lebih berkembang untuk kedepannya. Untuk cerita malam ini dari saya bersama Kakak Dede sudah selesai. Tunggu lagi untuk next beberapa video atau konten yang saya akan buat dan upload terus rajin di YouTube. Untuk teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe dan share karena itu yang akan membuat konten YouTube ini akan terus berkembang terus. Sampai jumpa lagi. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ada satu kata? Tetap semangat untuk saudara-saudaraku TSTM dimanapun berada. Oke, baik. Oke, yang itu see you.